Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, untuk pagi ini saya dan beserta teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan tugas morfologi dengan judul kata tugas yang beranggotakan Afifah Miftahul Jannah, Andriana Febrianto, Anggita Apriliani Firdaus, Aziz Ibni Nur Pradana, Dewi Wahyu Utami, dan Riana Suprihatin Ningsih. Oke, untuk yang pertama kita akan mengenal mengenai batasan dan ciri kata tugas. Kata tugas merupakan kelas kata yang tertutup. Kata tugas didefinisikan sebagai kata yang menyatakan hubungan suatu unsur dengan unsur lain dalam frasa atau kalimat. Nah, kata tugas hanya mempunyai arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas bukan ditentukan oleh kata itu secara lepas, melainkan oleh kaitannya dengan kata lain dalam frasa atau kalimat. Kata tugas seperti dan atau ke baru akan mempunyai arti apabila dirangkai dengan kata lain, misalnya kakak dan adik. Kata dan dalam frasa kakak dan adik menyatakan makna hubungan gabungan antara kata kakak dan adik. Yang kedua ada pergi ke pasar. Kata ke pada frasa pergi ke pasar menyatakan makna arah yang dituju, dalam hal ini pasar. Nah, ciri lainnya adalah bahwa pada umumnya kata tugas tidak dapat menjadi dasar untuk pembentukan kata lain. Berdasarkan peranannya dalam frasa atau kalimat, kata tugas dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan atas preposisi, konjungsi, interjeksi, artikula, dan partikel. 1. Preposisi. Preposisi dari segi bentuknya ada dua macam, yaitu preposisi tunggal dan preposisi gabungan. Dari perilaku semantisnya, preposisi yang disebut kata depan adalah kata tugas yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi dan konstituen di belakangnya. Dari perilaku sintaksisnya, preposisi berada di depan nomina adjektif atau adverbia, sehingga terbentuk frasa yang dinamakan frasa preposisional. A. Bentuk preposisi. 1. Preposisi tunggal. Preposisi tunggal adalah preposisi yang hanya terdiri atas satu kata. Bentuk preposisi tunggal tersebut dapat berupa kata dasar dan kata berafiks. A. Preposisi yang berupa kata dasar. Preposisi dalam kelompok ini hanya terdiri atas satu morfem. Akan dalam kalimat, anak kecil biasanya takut akan kegelapan. Antara dalam kalimat antara Solo dan Jogja terdapat Candi Prambanan. B. Preposisi yang berupa kata berafiks. Preposisi dalam kelompok ini dibentuk dengan menambahkan afiks pada bentuk dasar yang termasuk kelas kata verba, adjektif, atau nomina. Pengafiksan dalam pembentukan itu dapat berbentuk penambahan prefiks, sufiks, atau gabungan keduanya. 1. Preposisi yang berupa kata berprefiks. Bersama dalam kalimat Arya senang pergi bersama kakaknya. Beserta dalam kalimat ayah beserta ibu sedang pergi ke Makassar. 2. Preposisi yang berupa kata bersufiks. Bagaikan. Dalam kalimat Sumi cantik bagaikan bidadari. 3. Preposisi yang berupa kata berprefiks dan bersufiks. Melalui dalam kalimat surat itu telah dikirim melalui pos. Mengenai dalam kalimat Pak Rahman sedang berceramah mengenai kenakalan remaja. 2. Preposisi gabungan. Preposisi gabungan terdiri atas dua preposisi yang berdampingan dan dua preposisi yang berkolerasi. A. Preposisi yang berdampingan. Preposisi gabungan jenis pertama terdiri atas dua preposisi yang letaknya berurutan. Berikut adalah contoh preposisi yang berdampingan. Daripada. Dalam kalimat, menara ini lebih tinggi daripada pohon itu. Kepada dalam kalimat, buku itu diberikan kepada adik. B. Preposisi yang berkolerasi. Preposisi gabungan jenis kedua terdiri atas dua unsur yang dipakai berpasangan, tetapi terpisah oleh kata atau frasa lain. Antara, titik-titik, dan titik-titik. Dalam kalimat, antara dia dan adiknya ada perbedaan yang mencolok. Dari titik-titik hingga titik-titik.
dalam kalimat, kami akan menginap di hotel itu dari hari Senin hingga Sabtu. 3. Preposisi dan nomina lokatif. Suatu preposisi juga dapat bergabung dengan nomina, asalkan nomina itu mempunyai ciri lokatif. Seperti pada frasa preposisional di atas meja, ke dalam rumah, dan dari sekitar kampus. Frasa preposisi terdiri dari preposisi, yaitu di, ke, dari. Frasa nomina, yaitu nomina 1 atau N1, yaitu atas, dalam, sekitar. Nomina 2 atau N2, yaitu meja, rumah, kampus. Dari penjelasan di atas, tampak bahwa atas, dalam, dan sekitar merupakan bagian dari frasa nomina atas meja, dalam rumah, dan sekitar kampus, dan bukan frasa gabungan di atas, ke dalam, dan dari sekitar. Sebagian dari kelompok N1 ataupun N2 ada yang wajib muncul dan ada pula yang mana suka. Kelompok N1 yang tidak wajib muncul adalah misalnya atas dan dalam. Muncul atau tidaknya N1 itu dipengaruhi oleh ciri semantik N2 yang dimensinya berbeda-beda. Karena meja mempunyai dimensi 2, panjang dan lebar, di meja diartikan sama dengan di atas meja. B. Peran semantis preposisi. Preposisi mempunyai fungsi atau peran untuk menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi dan konstituen di belakangnya. Peran semantis preposisi yang lazim dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Penanda hubungan tempat. Di dalam kalimat, ia telah bekerja di kantor ini selama 20 tahun. Ke dalam kalimat, Pak Imron sering pulang ke Gorontalo. 2. Hubungan peruntukan. Bagi dalam kalimat, bagi kami itu bukan persoalan pokok. Untuk dalam kalimat, untuk memperoleh air bersih, ia harus berjalan 5 km menuruni bukit. Buat dalam kalimat, buat apa kamu hadir kalau hanya diam saja? Guna dalam kalimat, guna melestarikan kesenian itu, Pak Wiryo rela mengeluarkan puluhan juta rupiah. 3. Penanda hubungan sebab. Karena dalam kalimat Hardi mencintai Dita karena keibuannya. Sebab dalam kalimat dia diangkat menjadi kepala sekolah sebab kepintarannya. Lantaran dalam kalimat, lantaran kelucuannya Aci menjadi pelawak terkenal. 4. Penanda hubungan kesertaan atau cara. Dengan dalam kalimat, atlet itu menerima kekalahan dengan lapang dada. Sambil dalam kalimat, Sarif bekerja sambil mendengarkan musik. 5. Penanda hubungan pelaku. Oleh dalam kalimat, seminar itu akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri. 6. Penanda hubungan waktu. Hingga dalam kalimat, hingga kemarin masalah itu belum ada pemecahannya. Sampai dalam kalimat, sampai sekarang saya belum mendapat kabar dari beliau. 7. Penanda hubungan ipual atau peristiwa. Tentang dalam kalimat, tentang kebaikan orang itu sudah diketahui oleh warga desa. Mengenai dalam kalimat, Pak Mohtar senang bercerita mengenai sejarah kejayaan Majapahit. 8. Penanda hubungan asal atau baban. Dari dalam kalimat kursi ini terbuat dari kayu jati. C. Peran sintaksis preposisi. Frasa preposisional dalam bahasa Indonesia pada umumnya berfungsi sebagai keterangan atau adverbial dalam kalimat. Seperti pada kami tinggal di Jalan Damai, mereka sudah berangkat ke sekolah, dan uangnya ditabung di bank. Verba predikat yang mengandung makna gerakan seperti pergi, datang, dan berangkat umumnya dapat diikuti oleh keterangan berupa frasa preposisional, yang intinya adalah preposisi ke yang mengandung makna arah atau tujuan, atau preposisi dari yang mengandung makna asal. Karena persamaan ciri makna itu, kalimat berpredikat frasa preposisional dan yang berpredikat verba cenderung mempunyai perilaku sintaksis yang sama, dan persamaan makna jika konteks ujarannya jelas. Contoh, pada contoh A, 1. Wati ke Bandung. 2. Wati
akan, sudah, belum, tidak ke Bandung. 1. Wati pergi, berangkat, pulang. 2. Wati akan, sudah, belum, tidak, pergi, berangkat, pulang ke Bandung. Pada contoh B, 1. Ruli di Bandung sekarang. 2. Ruli akan, sudah, belum, tidak di Bandung. 3. Ruli akan, sudah, belum, tidak berada di Bandung. 1. Jalannya seperti robot. 2. Jalannya akan, sudah, belum, tidak seperti robot. 3. Jalannya akan, sudah, belum, tidak sama dengan menyerupai robot. Dari kedua contoh kalimat di atas, contoh A memperlihatkan bahwa frasa preposisional di Bandung yang mengandung ciri makna tempat mempunyai perilaku yang sama dengan verba berada. Kalimat berpredikat frasa preposisional di Bandung dan yang berpredikat berada di Bandung bermakna sama. Contoh kalimat yang B memperlihatkan bahwa kalimat berpredikat frasa preposisional seperti robot mengandung ciri makna serupa atau mirip, mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan kalimat berpredikat adjektif sama dengan robot atau verba menyerupai robot. Baik, selanjutnya adalah konjungsi. Yang pertama adalah nanti pengertian konjungsi, terus kemudian nanti adalah macam-macam konjungsi. Yang pertama terlebih dahulu yaitu pengertian konjungsi. Menurut Taufikur Rahman dalam buku teks dalam kajian struktur dan kebahasaan tahun 2018, konjungsi atau kata penghubung merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat, antar klausa, serta antar paragraf. Pada umumnya, konjungsi antar klausa terletak di bagian tengah kalimat. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat atau setelah tanda baca. Konjungsi antar paragraf terletak di awal paragraf. Berikut penjelasan nantinya tentang pengertian klausa, kalimat, serta paragraf. Yang pertama adalah klausa. Klausa terdiri atas beberapa kelompok kata, minimal satu subjek dan satu predikat. Contohnya, saya sudah sampai. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat, di mana kalimat terdiri atas klausa. Contohnya, kemarin malam saya membeli martabak manis di depan toko swalayan. Kemudian adalah paragraf, di mana paragraf ini terdiri atas berbagai kalimat sehingga nantinya membentuk sebuah paragraf. Kemudian setelah pengertian konjungsi, di sini ada macam-macam konjungsi, di mana konjungsi selalu digunakan dalam penyusunan kebahasaan. Selain itu, dalam penggunaannya juga harus disesuaikan dengan fungsi dari konjungsi atau kata penghubung tersebut. Apa sajakah macam-macam konjungsi berdasarkan fungsinya? Nanti juga akan kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah konjungsi aditif atau gabungan. Konjungsi aditif digunakan untuk menghubungkan dua klausa dan kalimat yang memiliki kedudukan sederajat atau setara. Contoh konjungsinya adalah dan, lagi pula, serta. Contoh kalimatnya, mereka sedang memasak dan menyiapkan hidangan pembukanya. Konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang sederajat, tetapi mempertentangkan kedua bagiannya. Contoh konjungsinya, tetapi, melainkan, padahal, namun, akan tetapi. Kemudian untuk contoh kalimatnya adalah, saya suka sekali memakan buah, tetapi saya tidak suka buah duku. Kemudian konjungsi disjungtif atau pilihan. Konjungsi disjungtif digunakan untuk menghubungkan dua unsur yang sederajat dengan memilih salah satu hal dari dua hal tersebut. Contoh konjungsinya adalah atau, maupun, baik, entah. Sementara contoh kalimatnya, saat berbelanja, Rina bingung untuk membeli tempat pensil atau buku terlebih dahulu. Konjungsi selanjutnya adalah konjungsi sebab atau kausal. Konjungsi sebab atau kausal digunakan untuk menghubungkan peristiwa yang terjadi atas tindakan tertentu. Ciri-ciri penggunaan konjungsi penyebab yaitu hubungan antar klausa dalam kalimat yang digunakan.
Contoh konjungsinya, sebab, karena, oleh karena itu, sebab itu. Sementara untuk contoh kalimatnya, Ani jatuh pingsan karena tidak sarapan sebelum berangkat sekolah. Kemudian konjungsi selanjutnya adalah konjungsi akibat atau konsekutif. Konjungsi akibat atau konsekutif digunakan untuk menghubungkan suatu peristiwa yang terjadi atas sebab tertentu. Contoh konjungsinya sehingga, sampai, akibatnya. Contoh kalimatnya, Ani tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah, akibatnya ia jatuh pingsan. Kemudian konjungsi selanjutnya adalah konjungsi temporal atau waktu, di mana konjungsi temporal digunakan untuk menghubungkan waktu antara dua hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh konjungsinya apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, sebelum, sampai, sejak, sementara, setelah, sesudah, tatkala. Contoh kalimatnya, sebelum tidur malam jangan lupa menggosok gigi. Kemudian konjungsi selanjutnya adalah konjungsi final atau tujuan, di mana konjungsi final digunakan untuk menghubungkan dan menjelaskan makna serta tujuan dari sebuah tindakan. Contoh konjungsinya supaya, untuk, agar, guna. Sementara untuk contoh kalimatnya, kita harus senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Konjungsi berikutnya adalah konjungsi syarat atau kondisional, di mana konjungsi syarat atau kondisional digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan jika hal terjadi karena adanya suatu syarat. Contoh konjungsinya jika, jikalau, asalkan, bila mana, apabila. Contoh kalimatnya, kamu bisa menjadi pembulu tangkis yang handal asalkan kamu rutin berlatih. Kemudian untuk konjungsi selanjutnya adalah konjungsi tak bersyarat, di mana konjungsi tak bersyarat digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan jika suatu hal bisa terjadi tanpa syarat. Contoh konjungsinya walaupun, meskipun, biarpun. Di mana contoh kalimatnya, ia sangat rajin mengerjakan PR meskipun tidak ada yang memintanya. Kemudian konjungsi yang terakhir adalah konjungsi perbandingan, di mana konjungsi perbandingan digunakan untuk menghubungkan dua hal dengan cara membandingkannya. Contoh konjungsinya sebagai, sebagaimana, seperti, bagai, bagaikan, umpama, daripada, ibarat, seakan-akan. Kemudian untuk contoh kalimatnya adalah suaranya saat menyanyi sangatlah merdu seperti Ariana Grande. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Yang ketiga adalah interjeksi. Interjeksi merupakan salah satu kategori dalam kelas kata tugas. Sebagai kata seru, interjeksi berfungsi untuk mengungkapkan atau menegaskan perasaan penulis dan pembicara, seperti ah, duh, atau wow. Secara etimologi, interjeksi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu intergerens, yang berarti melempar di antara. Interjeksi dianggap sebagai kata yang berada di dalam satu kalimat, tetapi tidak memiliki keterkaitan secara sintaksis. Dalam bahasa Inggris, interjeksi terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, interjeksi primer seperti oh, are. Kedua, interjeksi sekunder, yakni kata yang berevolusi menjadi interjeksi tanpa menghilangkan makna aslinya. Misalnya, shit atau Jesus, ungkapan seperti oh my god juga dapat digolongkan ke dalam interjeksi sekunder. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 2017 mengklasifikasikan interjeksi berdasarkan perasaan yang umumnya diutarakan oleh penulis dan penutur. Berikut ini pembagiannya. Yang pertama, kejijikan. Bah, cis, cih, ih, dan idih adalah interjeksi yang dapat menyatakan kejijikan. Setiap kata tersebut dapat mengartikan perasaan-perasaan sebagai berikut. Yang pertama, bah mengartikan penolakan, rasa muak seperti jijik, jemu, dan sebagainya. Cih tidak suka, mengejek, dan sebagainya. Cis untuk mencemoohkan.
Contohnya yang pertama, "Bah, kau segera keluar dari kamar ini juga." Kedua, "Cih, tidak tahu malu, maunya ditraktir orang melulu." Yang kedua ada kekesalan. Untuk meluapkan kekesalan, umumnya interjeksi yang digunakan adalah brengsek, sialan, buset, dan keparat. Berikut definisi kata-kata itu. Brengsek berarti kacau sekali, tidak beres, tidak becus. Sialan berarti bentuk makian, buset berarti bentuk makian lembut untuk menyatakan umpatan dan kekesalan. Contohnya, brengsek disuruh ngebantuin malah ngomel. Sialan baru mau tidur udah dibangunin. Yang ketiga, kekaguman atau kepuasan. Berikut ini adalah contoh-contoh interjeksi yang dapat digunakan dalam mengungkapkan kekaguman atau kepuasan. Aduhai berarti hebat dan luar biasa. Amboy berarti kagum dan asyik berarti menyenangkan. Contohnya, "Aduh, cantik sekali kamu malam ini." "Aduhai, indah sekali pemandangan di sini." Yang keempat, ada kesyukuran. Kita bisa mengungkapkan syukur dan alhamdulillah untuk mengungkapkan rasa terima kasih atau kelegaan. Contohnya, "Syukur kamu dapat diterima pada perusahaan itu." "Alhamdulillah keluarga saya luput dari kecelakaan itu." Yang kelima, ada harapan. Dalam interjeksi untuk mengungkapkan perasaan yang mengandung harapan, kita bisa menggunakan kata seru insya Allah. Jangan salah menggunakan insya Allah sebagai eufemisme untuk memberi penolakan dan janji palsu. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan semoga atau mudah-mudahan. Contohnya, "Insya Allah saya akan datang ke pesta pernikahanmu." Mudah-mudahan Anda tiba dengan selamat di tanah air. Yang keenam, keheranan. Barangkali keheranan adalah salah satu perasaan yang sering muncul baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kata seru yang biasa mewakili keheranan adalah aduh, ai, lo atau lo, duhai, oh, dan ah. Berikut ini penjelasan tiap kata itu. Aduh berarti rasa heran, rasa sakit, dan sebagainya. Atau ai adalah kata seru untuk menyatakan heran dan sebagainya. Lo atau loh, kata seru menyatakan heran, terperanjat, dan sebagainya. Contohnya, "Aduh, kamu kok suka gonta-ganti pacar?" Kemudian ada kekagetan. Astaga, astagfirullah, masya Allah, alamak, dan gila adalah 3 contoh kata yang dapat mengekspresikan kekagetan. Contohnya, "Astaga, mahal amat baju ini, gak sanggup beli deh." Astagfirullah, seluruh keluarganya dibantai perampok. Kedelapan, ajakan. Kita pun dapat menyampaikan ajakan lewat perasaan. Dalam hal ini, interjeksi yang mampu mencerminkan ajakan adalah ayo, yuk, dan mari. Contohnya, "Yuk kita pergi barengan ke Shibuya. Mari dicoba kuenya, jangan malu-malu." Kemudian, panggilan. Ada pula kata seru yang menunjukkan sapaan atau panggilan seperti hai, hei, oi, dan halo. Contohnya, "Hai, kapan kamu datang dari Tokyo? Hei, tolong beliin gue rokok sebungkus." Dan yang terakhir ada simpulan. Nah dan jadi mampu menandakan perasaan yang bertujuan untuk menyimpulkan. Contohnya, "Nah itu dia jam tangan milikku." Jadi pandemi bukanlah alasan untuk tidak berkembang. 10 kategori di atas mengandung arti dan fungsi interjeksi berdasarkan perasaan penulis dan penutur. Kita dapat menggunakannya saat sedang berbicara juga menulis. Tidak dapat dipungkiri, interjeksi sangat lekat dengan fenomena bahasa, khususnya percakapan atau ujaran lisan. Oleh karena itu, interjeksi akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, mungkin lebih pesat dibanding kelas kata lainnya. Artikula atau kata sandang adalah kata tugas yang menentukan serta membatasi sebuah kata benda atau nomina. Kata sandang memiliki sebuah keistimewaan,
yakni dapat dipakai sebagai pendamping kata benda dasar, kata benda yang terbentuk dari kata kerja, pronomina, maupun kata kerja pasif. Ciri dari kata sandang ialah tidak mempunyai arti, tetapi hanya memiliki fungsi, yaitu menjadikan sebuah kata itu sebagai kata benda. Fungsi dari kata sandang adalah sebagai berikut. 1. Membedakan suatu kata atau frasa. Contohnya, yang tekun berusaha pasti akan berhasil. Yang tekun berusaha maksudnya orang-orang yang tekun berusaha. Fungsi yang kedua yaitu membentuk kata benda atau kata ganti orang. Contohnya, para hadirin mengikuti acara seminar dengan sangat antusias. Para hadirin bermakna hanya orang-orang yang hadir. Fungsi yang ketiga dapat digunakan sebagai gelar. Contohnya, Sang Raja, Sri Sultan, dan lain sebagainya. Fungsi keempat juga digunakan untuk menjelaskan orang tunggal atau kelompok tertentu. Contohnya, sang penulis dan para wartawan. Fungsi selanjutnya yaitu untuk menominalkan kata lain atau membuat kata lain menjadi kata benda atau frasa benda. Contohnya, yang mulia. Mulia merupakan kata sifat, namun dengan tambahan kata yang di depannya menjadi sebuah frasa benda. Dalam bahasa Indonesia, artikula atau kata sandang diklasifikasikan menjadi 3, diantaranya sebagai berikut. 1. Artikula yang bersifat gelar. Artikula yang bersifat gelar pada umumnya bertalian dengan orang atau hal yang dianggap bermartabat. Artikula yang bersifat gelar meliputi 1. Kata sang untuk manusia atau benda unik dengan maksud untuk meninggikan martabatnya. Terkadang juga dipakai dalam gurauan atau sindiran. Contoh kata, sang pangeran mendapat ucapan selamat. Dalam kalimat tersebut, kata sang memiliki arti meninggikan martabat. Contoh yang kedua, sang kodok sepertinya tidak mengorek lagi hari ini. Kata sang pada kalimat tersebut berarti menyindir. Yang kedua, terdapat kata sri. Untuk manusia yang memiliki martabat tinggi dalam keagamaan atau kerajaan. Contohnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X menghadiri acara Grebeg Suro di kawasan alun-alun keraton. Kata yang ketiga adalah kata hang. Untuk laki-laki yang dihormati dan pemakaiannya terbatas pada nama tokoh dalam cerita sastra lama. Contohnya, Hang Jebat merupakan pahlawan pembela kebenaran orang-orang Melayu. Yang keempat, terdapat kata dang. Digunakan untuk wanita yang dihormati dan pemakaiannya terbatas pada nama tokoh dalam cerita sastra lama. Contohnya, sungguh elok paras dang Siti, sehingga membuat semua pria di kampungnya merebutkannya. Klasifikasi artikula yang kedua yaitu artikula yang mengacu pada makna kelompok. Artikula yang mengacu pada makna kelompok atau makna kolektif meliputi 1. Kata para. Para mengisyaratkan ketak-tunggalan. Nomina yang diiringinya tidak dinyatakan dalam bentuk kata ulang. Para dipakai untuk menegaskan makna kelompok
bagi manusia yang memiliki kesamaan sifat tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau kedudukan. Contohnya, para guru, para petani, para pejabat, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat kata kaum. Kata sandang kemudian yang menunjukkan bentuk jamak ialah kata kaum. Kata kaum dipakai untuk merujuk pada sebuah kumpulan orang yang mempunyai kesamaan dalam pandangan sebuah golongan. Contohnya, kaum sosialita sedang memadati Denpasar Festival untuk mencari diskon berbelanja mereka. Contoh yang kedua, kaum Sodom diazab oleh Allah karena perilakunya yang sangat menyimpang. Yang ketiga, terdapat kata umat. Kata sandang umat dipakai untuk memanggil kelompok orang yang mana mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang sama. Kebanyakan kata sandang umat dipakai untuk menyebut sekelompok orang yang berasal dari satu agama. Contohnya, umat Islam wajib berpuasa saat bulan Ramadan tiba. Contoh yang kedua, sebagai umat Katolik sedang menjalankan misa memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Jenis artikula yang ketiga yaitu artikula yang menominalkan. Di samping artikula yang menyatakan gelar dan kelompok, ada pula artikula yang menominalkan. Jenis artikula ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu kenetralan atau keharmonisan pada kata yang disandangnya. Artikula yang menominalkan meliputi 1. Si. Artikulasi yang menominalkan dapat mengacu pada makna tunggal atau generik bergantung pada konteks kalimatnya. Artikulasi memiliki beberapa fungsi, yakni artikulasi dapat untuk dipakai mengiringi nama orang, membentuk nomina dari adjektiva atau verba, dan dalam bahasa yang tidak formal digunakan untuk mengiringi pronomina dia. Contohnya, si Ahmad akan meminang si Halimah pada minggu depan. Artikulasi dipakai untuk menunjukkan perasaan negatif pembicara mengenai orang yang dirujuknya. Contohnya, ini gara-gara si Sutomo. Berikutnya ada ikhtisar pemakaian artikula si. 1. Digunakan di depan nama diri pada ragam akrab atau kurang hormat. Contohnya, si Tony, si Badu. Yang kedua, diletakkan di depan kata untuk mengkhususkan orang yang melakukan sesuatu atau terkena sesuatu. Contohnya, si pengirim, si terdakwa. Yang ketiga, diletakkan di depan nomina untuk dipakai sebagai timangan, panggilan, ejekan bagi orang, atau sebutan untuk binatang yang memiliki sifat atau ciri yang disebutkan. Contohnya, si belang, si bungsu, si kumis. Yang kelima,
ada dalam bentuk verba yang menandakan dirinya menjadi bersifat tertentu. Contoh, bersih tegang, bersih kukuh, bersih keras, bersih lengah. Dan yang terakhir, pada berbagai nama tumbuhan dan binatang, contohnya si angit, si busuk, si dingin, si gasir, si kikih, si kudomba, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kata yang. Kata yang termasuk dalam jenis artikula yang menominalkan. Sebagai artikula, kata yang membentuk frasa nominal dari verba, adjektiva, atau kelas kata lain yang bersifat takrif atau defisit. Sifat yang sama akan muncul jika kata mengantarai nomina dengan pewatasnya. Contoh, Pak Marto bekerja di perusahaan terkenal. Kalimat tersebut tak defisit. Sedangkan Pak Marto bekerja di perusahaan yang terkenal. Maka kalimat tersebut menjadi jenis kalimat yang bersifat defisit. Partikel atau penegas. Partikel atau penegas adalah kategori kata yang berfungsi guna memberi tekanan atau memperkuat intonasi dari kata yang diikuti. 1. Partikel kah. Partikel kah berfungsi untuk menegaskan kalimat interrogatif. Jika dipakai dalam kalimat deklaratif, kah mengubah kalimat menjadi interrogatif. Contoh, dia yang akan pergi menjadi diakah yang akan pergi. Jika dalam kalimat interrogatif sudah ada kata tanya seperti apa, bagaimana, dan kemana, pemakaian kah menjadikan kalimatnya lebih formal dan sedikit lebih halus. Contoh, bagaimana kelanjutan cerita itu? Menjadi bagaimanakah kelanjutan cerita itu? Yang kedua, kemana perginya mereka semua? Menjadi kemanakah perginya mereka semua? Jika dalam kalimat tidak ada kata tanya, tetapi intonasinya adalah intonasi interrogatif, kah akan memperjelas kalimat itu sebagai kalimat interrogatif. Contoh, akan datang dia nanti malam, menjadi akan datangkah dia nanti malam. Harus dia yang pergi, menjadi haruskah dia yang pergi. 2. Partikel lah. Partikel lah dipakai dalam kalimat imperatif atau kalimat deklaratif. Dalam kalimat imperatif, lah dipakai untuk menghaluskan nada perintah yang terkandung dalam kalimat itu. Contoh, pergi membawa mobil merah itu, menjadi pergilah membawa mobil merah itu. Ambil makanan yang kamu suka, menjadi ambillah makanan yang kamu suka. Dalam kalimat deklaratif, lah dipakai untuk memberikan ketegasan. Contoh, ini gerakan utama, menjadi inilah gerakan utama. Dia yang merevisi soal itu, menjadi dialah yang merevisi soal itu. Partikel tah. Partikel tah dipakai dalam kalimat interrogatif, tetapi penanya sebenarnya tidak mengharapkan jawaban. Ia seolah-olah hanya bertanya kepada diri sendiri karena keheranan atau kesangsiannya. Partikel tah sering dipakai dalam sastra lama, tetapi sekarang tidak lagi dipakai. Contoh, apatah artinya hidup ini tanpa engkau? Siapatah gerangan orangnya yang mau menolongku? 4. Partikel pun. Partikel pun hanya dipakai dalam kalimat deklaratif dan dalam bentuk tulisan, partikel itu dipisahkan dari kata yang mendahuluinya. Partikel pun dipakai untuk mengeraskan arti kata yang diiringnya. Contoh, mereka pun berangkat ke pesta dengan menggunakan mobil pinjaman. Siapapun akhirnya akan mengikuti usul ketua pelaksana. Perlu diperhatikan bahwa partikel pun pada konjungsi ditulis rangkai. Walaupun, meskipun, kendatipun, adapun, sekalipun, dan biarpun, sehingga berbeda dengan ejaan-ejaan mereka pun, makan pun, itu pun, ini pun. Partikel pun sering pula dipakai bersamalah untuk menandakan perbuatan atau proses mulai berlaku atau mulai terjadi. Contoh, tidak lama kemudian hujan pun turunlah dengan derasnya. Para demonstran itu pun berbarislah dengan teratur.